adik-adik sekolah minggu. Semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Gimana? Udah siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk, mari kita memuji nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Ibu kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Ketemu lagi dengan Mbak Loret hari ini di minggu sore kita. Kita mau bersekolah minggu tentunya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus dan juga siapkan juga nih alat pendukung kita. Apa sih? Ini dia, Alkitabnya. Sudah disiapkan? Iya, tema kita minggu ini adalah tentang Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Diambil dari
Siap-siap ya, dicatat atau diingat. Yuk sekalian ambil buku Alkitabnya, kita lihat. Diambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Sekali lagi nih ya, Markus 7 ayat 24 sampai ke 37. Yuk kita mau dengarkan apa sih isinya? Yuk siap-siap kita buka Alkitab kita ya. Di dalam perikop bacaan kita kali ini terdapat dua bacaan. Yang pertama tentang perempuan Sirofenisia yang percaya. Yang kedua bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Kalian membaca bersama-sama juga ya dengan orang tua di rumah. Dan Mbak juga di sini akan membantu kalian untuk membacakan firman yang Tuhan sudah berikan. Markus 7 ayat 24 sampai 37. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari tubuh anakmu." Perempuan itu pulang ke rumah, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, sekarang kita akan membaca ayat yang ke-31, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian, sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarang, mereka makin luas memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Nah adik-adik, Mbak mau tanya nih, pernah nggak sih kalian main sepeda, terus karena jauh dari rumah, terus kalian jatuh, nah terus kalian berdarah banget, terus sampai nggak bisa bangun, terus harus minta pertolongan sama orang-orang di sekitar, pernah nggak? Angkat tangan yang pernah? Iya, kita mungkin pernah ya ngerasain seperti itu. Kita lagi main sepeda jatuh jauh dari rumah, terus kita harus minta pertolongan sama siapa? Kalau bukan sama orang-orang atau teman-teman yang ada di lingkungan kita lagi jatuh itu misalnya. Nah sekarang, berani nggak sih adik-adik? "Oh, Ibu minta tolong dong Bu, ini kaki saya sakit." Berani? Harus berani ya, kita mau minta tolong sama orang supaya kita bisa ditolong. Untuk meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal, pasti butuh keberanian dari diri kita sendiri. Kadang kan kalau ditolong kita suka malu ya. Adik-adik, dalam cerita tadi ada dua cerita dari seorang wanita Sirofenisia dan juga dari orang yang tuli dan yang gagap tadi. Nah, orang Sirofenisia ini dulu kita cerita ya. Jadi ada seorang wanita yang meminta pertolongan Tuhan untuk anaknya yang sedang
sakit karena kemasukan roh jahat. Betul ya, sedang sakit karena kemasukan roh jahat. Nah, bagi seorang perempuan non-Yahudi, hal tersebut adalah tidak biasa untuk dilakukan ya. Jadi pada masa itu, hal itu tidak biasa dilakukan oleh perempuan. Tapi perempuan tersebut mau merendahkan dirinya untuk meminta bantuan Tuhan Yesus agar anaknya sembuh dari penyakit tersebut. Nah, cerita yang kedua tadi adalah tentang seorang tuli yang dibawa oleh orang-orang di Dekapolis. Nah, orang tuli tersebut nggak datang sendirian loh ke Tuhan Yesus, tapi dia dibawa oleh orang-orang tersebut untuk meminta bantuan Tuhan Yesus untuk dapat disembuhkan. Meski orang-orang tersebut belum pernah mengenal dan mengetahui Tuhan Yesus secara langsung, mereka mau memberanikan diri untuk meminta tolong orang-orang terkasih mereka agar Tuhan Yesus dapat membantu orang-orang yang dikasihinya. Nah, adik-adik, orang-orang tersebut meminta tolong bukan untuk dirinya sendiri loh, tapi juga untuk membantu orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan Yesus juga melihat kerendahan hati orang-orang tersebut. Makanya Tuhan Yesus mau membantu mereka agar orang-orang yang dikasihinya juga dapat sembuh. Padahal Tuhan Yesus juga belum kenal loh sama orang-orang yang meminta bantuan tersebut. Tapi walaupun Tuhan Yesus belum kenal, Tuhan Yesus tetap mau membantu mereka agar mereka dapat sembuh. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik mau nggak meneladani dari kisah Tuhan Yesus tadi yang mau membantu orang-orang di sekitar kita yang belum kita kenal? Semoga adik-adik dari kisah tersebut dapat belajar bagaimana caranya agar kita dapat memberanikan diri, meminta bantuan kepada orang-orang yang belum kita kenal, dan juga membantu orang-orang yang belum kita kenal. Pada masa pandemi seperti ini tentunya banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan untuk orang-orang yang memang belum kita kenal misalnya. Misalnya ada orang yang kehilangan pekerjaan karena masa pandemi ini sehingga mereka berkekurangan untuk mendapatkan makanan. Adik-adik bisa membantunya dengan menyisihkan uang jajan adik-adik sedikit demi sedikit, kemudian adik-adik dapat menabungnya, dan nanti ketika uang tersebut sudah cukup, adik-adik dapat membelikan makanan atau adik-adik dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka tentunya. Adik-adik, sampai sini dulu cerita Alkitab kita pada hari ini. Semoga adik-adik dapat belajar sedikit demi sedikit tentang bagaimana kisah kasih Tuhan Yesus terhadap umat-umatnya. Ya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Kau berikan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana ketika kami harus bersikap saat ada orang yang meminta bantuan kepada kami walaupun kami belum kenal. Baik bagaimanapun juga ketika kami meminta bantuan kepada orang, ketika kami sangat membutuhkan kepada orang yang belum kami kenal. Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Bagaimana kami dapat menolong mereka semua dengan meneladani kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang sempurnakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai sini dulu perjumpaan kita. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Bye-bye. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa
dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.